Pemirsa, jadi hari ini para buruh melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI dan aksi ini diinisiasikan oleh Partai Buruh Indonesia serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Masa aksi yang diberi nama Hostum atau Hapus Outsourcing menolak upah murah ini berasal dari sejumlah wilayah seperti di kawasan Bogor, Depok, Bekasi hingga Tangerang dan sudah berlangsung sejak tadi pagi ya Jessica ya demonya. Jadi pemirsa, kalau misalkan kita lihat nih dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ratusan buruh pagi tadi sudah bertolak ke Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa. Dan pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah visual dari depan gedung DPR MPR RI di Jakarta. Ini adalah visual drone yang kami ambil tadi pada pukul kurang lebih sebelum 14 waktu Indonesia Barat. Ini adalah situasi terkininya, yang mana pemirsa, para buruh ini dari sejumlah kawasan di Kabupaten Bekasi berangkat dari titik kumpul di kawasan industri MM2100 di Cikarang Barat, yang mana masa aksi yang bertolak ke Jakarta untuk menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPR RI bersama dengan masa aksi buruh lainnya dari sejumlah daerah se-Jabodetabek. Dan keberangkatan masa buruh pun dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Iya, dan sementara itu pemirsa, Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang juga ikut dalam aksi ini menyatakan aksi buruh ini merupakan aksi damai tanpa adanya kekerasan dengan mengusung 6 tuntutan. Kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Said Iqbal selaku Ketua KSPI Partai Buruh berikut ini. Ini menunjukkan bahwa aksi pada hari ini meluas di seluruh Indonesia yang berasal yang diorganisir oleh Partai Buruh, Gerakan Serikat Buruh, Gerakan Mahasiswa yang bergabung di BEM, maupun yang bergabung di organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya. Aksi hari ini aksi damai, tertib, tidak ada kekerasan. Kami akan menjaga aksi ini kondusif, karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI. Tuntutannya ada 6 isu. Iya, aksi aspirasi tanpa ada kekerasan, dan kalau kita lihat sampai sekarang memang masih kondusif ya Jessica untuk menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR dan juga MPR RI. Nah, jadi pemirsa, untuk mengamankan jalannya aksi buruh pada hari ini sebanyak 4.531 personel gabungan sudah dikerahkan. Jadi mereka ini terdiri dari 2.174 personel dari Polda Metro Jaya dan 1.725 personel BKO yang melibatkan unsur TNI Angkatan Darat, Marinir, Brimob, Kodim Jakarta, dan juga Satpol PP, serta Dishub, dan juga 632 personel Polres jajaran. Jadi pemirsa, kita akan melihat ya sebetulnya apa saja sih yang menjadi tuntutan dan juga isu utama yang diusung dalam demo buruh. Ini ada beberapa pemirsa, sebetulnya yang pokoknya ada 6 bisa Anda saksikan saat ini. Yang pertama terkait dengan menghapus outsourcing dan juga menolak upah murah atau Hostum. Jadi menaikkan upah minimum untuk tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10% nih Gemma. Cukup besar ya. Dan kemudian juga untuk stop PHK dan juga membentuk Satgas PHK, karena memang untuk saat ini masih banyak gelombang PHK dan masih banyak juga para pegawai yang kena PHK ini belum dipenuhi tuntutan dan kewajibannya oleh perusahaan ya. Kemudian juga terkait dengan reformasi pajak perburuhan, di mana naikkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar Rp7.500.000 per bulan. Kemudian juga menghapus pajak pesangon serta hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan juga hapus diskriminasi pajak perempuan yang menikah. Nah pemirsa, selain itu nih yang keempat ada poin lainnya, yaitu terkait dengan mensahkan rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Di situ yang ada notes-nya ya, tanpa Omnibus Law. Kemudian yang kelima terkait dengan mensahkan RUU Perampasan Aset. Ini merupakan salah satu cara untuk pemberantasan korupsi, dan tentunya yang keenam ini revisi RUU Pemilu, yaitu dengan meredesain sistem pemilu 2029. Tapi pemirsa, kalau kita melihat ini adalah 6 tuntutan demo buruh. Sebetulnya ada lagi kalau kita lihat lebih detail lainnya, ada beberapa poin yang juga disampaikan pemirsa pada hari ini, yaitu terkait dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang sampai saat ini masih ditunggu untuk penyelesaiannya seperti apa. Kemudian menegakkan K3 untuk pekerja tambang. Kalau kita ingat ya pemirsa, ini juga berkaitan dengan kemarin kasus Wamenaker yang terkena OTT, ini juga sertifikasi K3. Kemudian sistem pengupahan yang adil untuk pekerja dan juga ratifikasi
ratifikasi konvensi ILO 190 dan juga penghapusan kekerasan di dunia kerja. Jadi itu adalah poin-poin yang mereka tuntut pada hari ini, yang mereka sampaikan di depan gedung DPR MPR RI di Jakarta. Iya, apalagi soal RUU PPRT ini sudah hampir 20 tahun mandek ya, belum pernah disahkan oleh DPR, padahal tadinya sempat sudah ada pembicaraan akan disahkan pada tahun lalu. Tapi ternyata tunda lagi sampai tahun ini belum ada untuk disahkan dan juga belum ada tanda-tanda untuk disahkan. Kemudian pemirsa, untuk demo ini juga sudah ada terkait dengan rekayasa lalu lintas dan juga untuk transportasi umum terkait dengan pengalihan jalan, karena memang ditakutkan adanya kemacetan sehingga sejumlah kendaraan umum ini sudah mulai melakukan rekayasa seperti Transjakarta, komuter lain, dan juga kendaraan lainnya. Jadi untuk para pemirsa yang masih bekerja di kawasan tersebut diharapkan dapat melihat apa saja kendaraan yang sudah direkayasa dan untuk memilih alternatif lain serta jalur alternatif lain untuk menghindari kawasan Senayan dan juga Gatot Subroto di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini juga sebetulnya berkaitan dengan kebijakan WFH yang juga diterapkan oleh beberapa perkantoran dan juga dari pegawai DPR RI pada hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya demonstrasi pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Rona Marina yang akan melaporkan langsung dari sana. Rona, selamat siang. Bagaimana dengan jalannya demonstrasi pada siang hari ini? Apakah masih kondusif atau seperti apa? Karena kami melihat di belakang Anda ini Brimob semua sudah bersiap nih. Ya, baik Jessica, memang untuk jalannya demonstrasi di gedung DPR MPR RI Senayan ini masih berjalan karena memang demonstrasi ini dilakukan secara bergiliran begitu ya. Tadi pagi sekitar pukul 8 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dan juga masih di pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat ini demonstrasi dari para buruh ini juga datang ke Jalan Gatot Subroto yang tepat berada di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Dan saat ini adalah demo dari para mahasiswa yang mana ini juga ada organisasi masyarakat juga bergabung di sini. Dan ini jumlahnya bisa saya lihat secara langsung ada sekitar ratusan hingga ribuan massa yang sudah memadati Jalan Gatot Subroto ini. Dan jika kita melihat bahwa memang untuk posisi dari para demonstran ini sudah datang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan jika kita melihat Jessica, tepat di belakang saya saat ini merupakan dari satuan kepolisian yang mana mereka sudah bersiaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi, karena memang jika dilihat berangsur sore ini jalannya demonstrasi mulai tidak kondusif begitu ya, karena kami juga melihat secara langsung bahwa masyarakat ini sudah mulai melempar botol ke dalam gedung DPR. Kemudian selain itu juga masyarakat ini juga membakar ban dan juga sambil menyampaikan aspirasinya. Ya, ini seperti jika mahasiswa pada sore hari ini menyampaikan aspirasinya mengenai pembatalan tunjangan DPR RI yang memiliki beberapa tunjangan seperti tunjangan komunikasi, tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah per bulannya dan lain sebagainya. Ini menyulut mereka untuk bersuara di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Dan dapat dilihat sekali lagi bahwa ini adalah situasi terkini di dalam halaman gedung DPR MPR RI yang langsung berbatasan dengan gerbang yang menuju ke Jalan Gatot Subroto. Di mana saat ini pun Jalan Gatot Subroto ini Jessica juga sudah ditutup secara full begitu ya sejak tadi pagi pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk jalannya demonstrasi ini. Ya, mana untuk demonstrasi ini juga diperkirakan akan selesai hingga malam hari nanti karena masa aksi pada sore hari ini terlihat semakin bertambah dari dalam halaman gedung DPR MPR RI yang langsung berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto tempat saat ini kami melaporkan. Tampak terdengar dari suara para demonstran ini masih meneriakkan aspirasinya ke dalam gedung DPR MPR RI, meskipun pada hari ini di dalam gedung DPR MPR RI Senayan ini sudah tampak sepi begitu ya sejak tadi pagi. Jika kami melihat
sejak tadi pagi kami memantau juga masuk ke dalam gedung DPR MPR RI, yakni di Nusantara 1, Nusantara 2, hingga Nusantara 3. Ini tidak ada aktivitas yang berarti, seperti rapat-rapat komisi, dimulai dari Komisi 1 hingga Komisi 13, tidak ada rapat sama sekali, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang ada himbauan agar para anggota DPR RI hari ini yang datang ke gedung DPR MPR ini diharapkan tidak menaiki mobil dinas. Sedangkan kami melihat bahwa gedung DPR MPR RI memang di bagian dalam pada hari ini bisa dibilang cukup sepi ataupun lebih sepi dari hari biasanya. Dan jika kita melihat tuntutannya, Jessica dan juga Gemma, tuntutan apa saja yang disampaikan para buruh, ini ada 5 hingga 6, yakni diantaranya adalah seperti pembatalan outsourcing hingga juga dengan pembatalan PHK. Jadi mereka memang menuntut untuk kesejahteraan masyarakat dan juga para karyawan ataupun mereka yang bekerja sebagai karyawan. Sementara demikian dari gedung DPR MPR RI, kembali ke Anda di studio. Ya, Rona, selama Anda di sana sampai saat ini apakah ada perwakilan DPR yang menemui massa untuk membangun komunikasi atau menciptakan dialog kepada massa? Ya, baik Jessica, jika kami melihat dari tadi pagi memang gedung DPR MPR ini memang masih sepi ya, dan hingga saat ini hampir pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat kami masih belum melihat adanya satu orang pun dari anggota DPR RI maupun pimpinan DPR RI yang datang ke gedung DPR MPR RI ataupun ingin bermaksud berdialog dengan para demonstran yang ada di luaran sana. Namun mengenai tunjangan dari DPR RI yang mana ini sempat keluar di media sosial belakangan ini dan juga cukup menarik perhatian masyarakat seperti tunjangan rumah yang 50 juta per bulan, ini sebetulnya sudah sempat ditepis oleh pihak dari DPR RI, dan bahkan juga kemarin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga mengatakan bahwa nantinya tunjangan 50 juta per bulan ini akan dihapus per Oktober 2025. Namun memang hal ini pun juga masih menunggu waktu begitu ya. Jadi mari kita nantikan bersama-sama seperti apa demonstrasi pada hari ini berlangsung. Sementara demikian Jessica, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina atas laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR RI di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.